Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu dengan senang hati ya atau tanpa paksaan apapun untuk mendukung channel ini. Semoga saja mencapai 1 juta subscriber ya, amin gitu ya. Mudah-mudahan masih ada orang yang mau mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Oke, jadi ini ada satu statement yang dikeluarkan oleh OJK ya. Di sini ini saya lihat lagi dulu. Kemarin itu saya juga melihat ya satu buah yang dikeluarkan oleh OJK. Oke, ini ya. Penawaran pinjol melalui SMS ataupun WA adalah ilegal ya. Makanya saya berikan judulnya sama Anda semuanya. OJK yakin dengan statement yang dia keluarkan saat ini gitu loh ya. Ini kalau memang iya benar ya, ini yang mau kita bahas hari ini gitu loh. Kalau memang benar, ini suatu kesempatan banget gitu ya untuk meluruskan permasalahan pinjol demi permasalahan pinjol yang ada di Indonesia saat ini ya. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan buat yang baru bergabung ya, baru dan nggak ada masalah. Oke, di sini saya pertanyakan kepada otoritas jasa keuangan, ini statement seperti ini yakin? Karena berdasarkan yang kemarin saya perhatikan dari kenali ciri-ciri fintech lending ilegal itu kan ada 7 ciri-ciri yang disampaikan oleh OJK. Salah satunya di situ penagihan tidak beretika, mengenakan bunga denda yang cukup tinggi gitu loh ya. Jadi kalau memang orang-orang menemukan tentang banyaknya penagihan tidak beretika, apakah itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah ilegal ya, berdasarkan dari yang dipost oleh OJK sendiri pada bulan Desember kalau saya nggak salah ya, 2020 ya. Itu makanya saya bilangin di situ, waktu itu saya juga bikin video tentang 7 ciri-ciri pinjol ilegal. Habis itu saya juga bikin video OJK membuka jebakan massal untuk pinjol legal. Karena banyak dari pinjol legal itu menggunakan dari penagih hutang mereka yang tidak beretika. Makanya saya bilangin yakin ini dengan statement yang dikeluarkan hari ini oleh OJK gitu loh ya. Dan boleh nggak para debitur itu berasumsi sendiri ketika mereka menemukan suatu penagihan tidak beretika, mereka bisa memvonis bahwa pinjol itu ilegal ya. Nggak peduli walaupun pinjol itu sudah berizin, sudah terdaftar gitu ya. Dan hari ini OJK juga mengeluarkan dengan hal yang sama gitu loh. Dan teman-teman semuanya boleh catat ini baik-baik gitu loh ya. Dan kita bisa mengilegalkan pinjol ya kalau misalnya dia memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh OJK ya. Makanya kita pertanyakan kepada otoritas jasa keuangan dulu. Di sini ada judulnya, penawaran pinjol melalui SMS atau WA adalah ilegal ya. Saya munculkan di layar Anda boleh lihat itu. Misalnya salah satunya yang ada di salah satu contoh itu ya. Di sini dia, yang terhormat Bapak Ibu, kami menawarkan pinjaman tanpa anggunan dengan bunga rendah, proses cepat, aman dan terpercaya, dijamin 100% amanah, hubungi ini. Oke, itu melalui SMS kita sudah sering menemukan. Dan ada juga pinjol legal ya, ini pinjol legal ini menawarkan dengan blak-blakan, dengan secara langsung gitu loh. Mereka menawarkan pinjol-pinjol ini ya. Seperti ada juga yang kemarin saya temui ya. Saya temui dari, kalau nggak salah sih, aplikasi apa ya. Pokoknya nantilah coba saat ini saya juga nanti saya juga akan report lah di layar ini, Anda boleh lihat nanti itu ya. Di sini juga OJK menyampaikan pinjaman online atau pinjol legal dilarang melakukan pemasaran produk melalui SMS atau WA tanpa persetujuan konsumen. Ayo, siapa di sini yang pernah mendapatkan penawaran dari pinjol untuk Anda meminjam melalui SMS ataupun WA Anda? Isi di kolom komentar apa nama aplikasinya, silahkan isi ya. Habis itu nomor 2-nya, jangan klik tautan atau hubungi kontak yang ada pada SMS atau WA dari penawaran pinjol ilegal itu ya. Itu kata OJK. Habis itu nomor 3-nya, jangan tergiur dengan penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa anggunan.
Nomor 4, jika menerima SMS atau WA penawaran pinjol ilegal, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Oke, itu kalau dari pinjol ilegal. Bagaimana kalau ini kita temukan dari pinjol legal? Ya, ini OJK harus transparan juga ini. Kalau misalnya ada ditemukan di lapangan nanti, misalnya ada dari pihak-pihak debetur misalnya gitu ya, mereka menerima penawaran dari pinjol yang telah berizin ataupun pinjol terdaftar. Apakah kita bisa memvonis ataupun OJK bisa mengeluarkan atau menghapus izin mereka langsung? Ya, dengan seperti itu masyarakat juga akan bekerja lebih giat. Mana-mana aja nih dari pinjol legal yang sering mempromosikan produk-produk mereka melalui SMS ataupun WA. Ini akan banyak. Ya, akan banyak ditemukan, pasti akan banyak kalau memang OJK benar-benar gitu loh ya. Tapi jangan hanya ini, setelah ini diupdate, habis itu tiba-tiba ada reportan, ada laporan, habis itu diabaikan begitu saja. Itu sama aja bohong gitu ya. Habis itu nomor 5, selalu cek legalitas pinjol ke OJK sebelum mengajukan pinjaman. Oke lah ya. Habis itu di sini di kolom berikutnya, penawaran pinjaman via SMS ataupun WA adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Abaikan dan hapus segera. Fintech lending atau pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi tanpa persetujuan konsumen. Oke. Saya ada mendapatkan satu chatan, saya nggak sebutin itu nama aplikasinya dari mana. Ya, saya berdasarkan dari reportan teman-teman juga. Dia ada satu tagihan ya di pinjol yang bersangkutan. Habis itu kata si pinjol ini dia menawarkan, Anda berkesempatan untuk mendapatkan promo-promo kami lainnya. Anda silahkan klik link ini atau tautan ini. Itu disebutin nama aplikasinya. Itu bagaimana coba gitu loh. Ya, memang si debetur ini sudah pernah minjam ya ataupun telat bayar ataupun gagal bayar. Tapi tiba-tiba ada datang promosi dari tempat pinjol yang dia gagal bayar ini gitu loh. Ya, apakah itu juga bisa kita simpulkan bahwa itu adalah ilegal? Ya. Atau itu disebut dengan hal yang wajar atau kayak mana gitu ya. Jadi dari teman-teman yang pernah mendapatkan hal seperti itu, boleh nih dibantu juga untuk diisi di kolom komentar biar semua mata terbuka. Kalau memang ini bisa dikeluarkan oleh OJK, berarti kita lihat dulu apakah OJK benar tentang mengeluarkan hal ini dan akan menindaklanjuti dari pinjol-pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya ataupun yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Karena selama ini kita lihatin di sebagian ada yang ditindaklanjuti atas laporan mereka dan sebagian lagi juga ada yang tidak nyambung atas laporan mereka. Mereka tanyanya A, yang dijawabnya D gitu loh. Ya, banyak juga gitu loh. Dan dengan adanya kesempatannya seperti ini, alangkah baiknya ini dari teman-teman semua ya. Tolong catat pinjol mana aja yang sering mempromosikan kepada Anda. Kalau bisa pinjol legal. Ada nggak Anda temukan? Saya yakin ini. Di antara 200.000 lebih subscriber saya, itu pasti akan ada yang menemukan promosi demi promosi dari pinjol legal melalui SMS ataupun WA Anda. Boleh ini disebutkan di kolom komentar. Nanti Anda juga bisa mengadu ke OJK bagaimana nanti. Karena saat ini kalau kita sudah pengen melaporkan suatu pinjol itu, OJK akan memberikan nomor pengaduan ataupun PIN untuk menelusuri sudah diproses atau belumnya tentang pengaduan kita gitu loh. Ya. Anda yang sudah mendapatkan yang disampaikan oleh OJK ini, penawaran pinjol melalui SMS ataupun WA itu disebut dengan ilegal. Anda boleh report ke OJK atau aduin ke OJK. Ya. Nanti setelah Anda mengadu ke OJK, Anda ikuti prosesnya. Kalau prosesnya tidak ada pergerakan sama sekali, berarti ini sama juga enggak gitu loh ya. Ya. Jadi yang dikeluarkan OJK ya cuman formalitas saja atau sebutan saja gitu loh. Tapi kalau ini diproses, kita angkat jempol 2 buat OJK, berarti OJK benar-benar ini. Dan OJK sudah mendengarkan ribuan keluhan ataupun jutaan keluhan dari para debetur ataupun masyarakat Indonesia. Ya, jadi bagi saya mungkin sih diharapkan kerjasamanya dari teman-teman semuanya supaya permasalahan ini bisa benar-benar diatasi dan tidak ada lagi korban-korban kezaliman dari pinjol legal ataupun pinjol ilegal buat berikutnya. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kebaikan bagi kita bersama untuk kedepannya. Ya, kita berharap aja OJK benar-benar ingin
meluruskan tentang permasalahan pinjol. Mungkin saking banyaknya orang yang menjadi korbannya, saking banyaknya laporan